Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mencoba bercerita tentang pengalaman saya menangani penyakit HIV. Jadi pada waktu itu pada waktu itu di mana nih? Ntar dulu, ini kan yang ditanganin HIV ini jenisnya banyak ya. Ada sekitar lebih kurang 25 orang yang sudah jadi ya. Tapi saya bercerita dulu yang di daerah Medan. Tapi Medannya itu yang arahnya itu ke arah Silimpuan sana ya. Jadi posisinya di Medan, tapi arah orangnya ke daerah Silimpuan. Jadi pada waktu itu saya ditelepon dengan ada namanya satu mas siapa namanya itu ya? Mas Andi apa mas siapa pada waktu itu namanya. Saya ditelepon, bang, mau minta tolong dulu katanya. Minta tolong apa sih mas? Ini saya mau ada kakak saya terus sebenarnya sih cerita ini saya agak malu juga mengatakan sama abang katanya, tapi ya lebih nyamannya ya kita ketemu aja lah di sana kata dia kan. Saya ke sana ke rumahnya, ternyata bercerita. Setelah bercerita panjang ceritanya, saling tertawa lah. Saya biasalah seperti keluarga sendiri kan. Baru disinggung gitu loh mas, disinggung ceritanya. Bang, gitu. Gimana? Ada nggak pengalaman abang untuk menangani HIV katanya. Kalau pengalaman saya menangani HIV, insya Allah sih ada. Terus hasilnya bagaimana bang? Katanya. Ya untuk hasilnya sih alhamdulillah sangat memuaskan gitu. Saya bilangin begitu ya. Jadi coba bang, pendapat abang bagaimana sih tentang kasus HIV itu katanya. Kalau pendapat saya secara pribadi, ini saya cerita ya, saya bilang ini saya cerita tentang pengalaman saya. Jadi saya tidak cerita itu tentang buku orang lain, saya tidak cerita itu tentang pengalaman orang lain gitu. Saya cerita tentang pengalaman sendiri, saya bilangin. Jadi untuk kasus HIV itu memang jenisnya banyak, saya bilangin, tapi yang paling dominan itu sebenarnya ada orang sebagian berpendapat itu HIV itu kan penyakit perubahan gaya hubungan suami istri lah bahasanya itu, atau kalau bahasa lebih kasarnya kan perubahan gaya seksual gitu loh. Tapi ada juga sebagian orang itu yang tidak suka dengan penyakit itu, tidak suka membahas dengan penyakit itu. Sebagian ngomong begini, itu penyakit kutukan begitu. Makanya saya sampaikan sama bapak itu, begitu ya bang ya. Terus polanya bagaimana bang? Ditanyain. Jadi kalau polanya sebenarnya begini, kalau saya secara pribadi ya, saya bilangin, untuk menangani kasus HIV ini yang pertama, bagaimana kita itu berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua nanti baru kita jalankan ikhtiarnya seperti itu. Insya Allah nanti hasilnya bagus, saya bilang. Jadi setelah cerita-cerita, terus bagaimana penanganannya bang katanya. Jadi saya bilangin untuk penanganan itu sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu susah kalau untuk menangani kasus HIV itu. Karena apa? Saya ngomong itu tidak terlalu susah penanganan HIV itu
karena teknik yang dilakukan teknik secara langsung itu tidak ada. Begitu ya. Makanya di situ kan jelas untuk hampir semua kasus HIV itu pada dasarnya dia itu kelemahan di antibodi secara umum ya, antibodi secara umum. Tetapi nanti bagaimana bagaimana nanti kita bisa lihat permasalahan itu sampai di mana. Kan nanti banyak organ yang banyak nanti organ yang bersangkutan ya. Ada nanti di situ ada organ liver, dia berkaitan dengan darah, terus ada organ organ jantung, dia berkaitan dengan gudangnya penyebaran darah, yang penguasa darah lah bahasanya. Terus dia berkaitan dengan sistem cerna, dia berkaitan dengan pola makan, ada nanti kaitannya dengan paru, dia berkaitan dengan pernapasan, dan ada juga nanti kaitannya dengan ginjal dan berkaitan dengan seksual. Nah, nanti kan kita bisa melihat organ permasalahan apa yang bermasalah. Tapi pada waktu itu kan saya lihat ini begini. Ini saya lihat lidahnya ya. Lihat dulu lidahnya begini. Saya lihat lidahnya, ini lidahnya pucat nih. Pucat, terus cairannya juga di dalam banyak. Tumpukan cairannya. Terus juga sudah lidahnya pucat, cairannya banyak, terus banyak juga dahaknya. Begitu. Terus kalau yang HIV yang ini sih saya bahasanya ya, HIV yang saya ceritakan ini HIV yang paling cepat pada waktu itu ditangani. Karena apa? Karena organ itu belum banyak yang bermasalah. Jadi kan hanya lidahnya pucat, terus ada dahak tumpukannya, terus banyak. Saya lihat dari lidahnya sih, lidahnya bengkak gitu. Saya tanyain, ini benar nih kena HIV? Iya. Sudah ada siapa yang menyatakan? Ini yang menyatakan, ini datanya, begitu kan, ditunjukin datanya. Terus udah diobati, sudah. Coba apa obatnya, gitu kan? Dikasihlah obat. Ada, kalau nggak salah tuh 2 jenis apa 3 jenis tuh. Obatnya yang kecil-kecil, warnanya kuning. Kalau nggak salah ya. Terus ada juga warnanya merah. Ada juga kalau nggak salah warnanya biru apa ya itu. Pada waktu dikasih sama saya, ini obatnya ya. Berapa sih harga 1 botol itu, saya tanyain. Ini harganya kalau nggak salah itu 450 bang 1 botol katanya. Ya sudah, saya bilang. Jadi begini Mbak, saya bilangin ini kalau saya lihat ya, mohon maaf sebelumnya, mungkin saya mungkin saya itu berbeda dengan orang lain. Karena apa? Karena saya itu dari holistik gitu Mbak. Saya itu dari holistik, saya bilangin. Holistik itu apa sih Mas, katanya. Jadi yang dimaksud holistik itu melihat sesuatu permasalahan itu dari satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Mungkin nanti diagnosa saya ini akan berbeda dengan diagnosa yang lain. Karena apa? Karena saya melihat itu secara utuh, saya bilang. Bukan secara pisah-pisah. Tapi insya Allah sih dengan permasalahan HIV seperti ini, insya Allah ini mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan nanti Allah mengangkat penyakitnya, insya Allah ini bisa, saya bilang. Ya sudah, kalau begitu bagaimana caranya bang, katanya. Ini yang pertama begini, karena karena saya lihat kan lidahnya pucat, terus banyak tumpukan cairan, ini permasalahannya sistem cerna nih. Itu sudah ada di dalam hati saya ya. Saya sih belum nanya keluhannya apa, belum. Terus saya lihat ini, terus ini juga banyak dahaknya nih. Tetapi sistem imunitasnya sudah turun. Terus saya nanya, Mbak, bagaimana pola makannya, saya tanyain. Pola makannya
yang dimaksud pola makan itu apa Mas katanya. Enggak makanan yang paling disukai mbaknya sehari-hari makanan apa gitu. Terus yang pada waktu itu kan saya tanyain tuh apa namanya, jus apa sih yang suka mbak gitu. Iya saya sukanya, iya apa aja sih Mas yang dapat itu. Kadang kan dia ngomong, saya suka juga jus ketimun, terus jus alpukat itu. Terus apalagi, ya banyak sih saya suka buah-buahan sih Mas katanya. Buah-buahannya seperti apa yang paling suka saya bilangin. Ya kadangnya, ya apa yang ada lah Mas. Kadangnya ada ketimun, ada kadang ketemu salak ya ketemu jeruk ya jeruk. Terus ketemu apel ya apel katanya. Oh ya sudah, nggak apa-apa saya bilang. Oh ya kalau begitu, kalau apa udah berapa lama sih ininya Mbak terdiagnosa seperti ini saya bilangin. Ini sudah lama Mas, sudah lebih kurang ada sekitar 4 tahun katanya. Oh ya sudah, gini saja. Jadi saya detilkan ya penyakitnya ya, saya bilangin. Iya, ini kalau saya melihat ini, kalau memang orang mau ngomong kena virus HIV ya silahkan saja. Saya sih juga setuju dengan diagnosa itu. Gitu. Tapi ini juga saya lihat mbaknya itu salah di pola makannya. Gitu. Loh salahnya bagaimana sih Mas katanya. Apa sih yang salah dengan pola makan saya? Kan dia bilangin begitu. Jadi sebenarnya sih itu tidak salah Mbak. Hanya saja pertanyaannya, apakah itu buah itu difungsikan itu buat apa? Saya tanyain. Loh maksudnya difungsikan buah itu buat apa? Maksudnya gimana Mas katanya. Maksud saya begini, mbaknya itu makan buah itu buat apa dulu? Coba saya bilang. Ya nggak ada Mas, cuma kata orang sih buah itu mengandung vitamin banyak begini-begini. Oh ya sudah. Jadi saya cerita sedikit ya, saya bilangin. Ya, jadi semua ciptaan Allah itu kan semuanya baik. Jadi semua ciptaan Allah itu kan semuanya bagus. Dan semua ciptaan Allah itu kan semuanya tidak ada yang sia-sia, saya bilangin. Iya katanya. Nah, tetapi nanti bagus tidaknya ciptaan Allah itu tergantung pintar tidaknya kita menempatkan itu pada tempatnya. Jadi saya bilangin begitu. Jadi maksudnya gimana Mas? Dia lagi nanya lagi ya kan. Jadi maksudnya begini Mbak, untuk saat ini mbaknya ini daya tahan tubuhnya lemah. Benar itu vitamin itu bagus untuk buat tubuh mbaknya, hanya saja untuk saat ini yang dibutuhkan bukan vitamin dulu. Tapi bagaimana caranya membangun energinya biar nanti sistemnya bisa normal lagi, saya bilang. Oh begitu, iya. Caranya bagaimana? Kan dia nanya lagi. Caranya begini. Berarti untuk kasus mbaknya ini seperti ini nih, ini kan saya lihat lidahnya pucat, terus banyak tumpukan cairan, terus juga ada dahaknya. Dahak ini muncul akibat terlalu banyak makan makanan atau minum minuman yang mengandung lembab. Makanan apa yang mengandung lembab itu katanya? Makanan yang mengandung lembab itu makan makanan umpamanya nih, kalau buah-buahan yang terlalu banyak, yang buah-buahan itu yang sifatnya mengandung air banyak gitu. Terus apalagi katanya biasanya itu seperti susu iya lembab, seperti seperti kalau sayur-sayuran biasanya sih sayur-sayuran yang warnanya hijau dan biru, terutama itu biasanya pembentuk darah, zat merah darah gitu. Oh begitu ya, iya. Terus apa kaitannya ke sini katanya? Ya insya Allah begini saja Mbak. Soalnya kadang kalau saya cerita cerita agak detail itu kan mbaknya agak sulit ininya ya, agak sulit memahaminya. Iya saya sulit Mas katanya. Ya sudah begini saja. Kita masuk ke intinya saja ya, gitu. Nah, untuk menangani kasus mbak ini polanya sederhana. Yang pertama, mbaknya nanti dimulai lagi olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua nanti
untuk makan makanan ataupun minum minuman yang mengandung air banyak seperti buah-buahan atau sayur-sayuran itu dihindari dulu. Sudah, terus nanti diperbanyak makan makanan itu yang protein hewani. Kan saya bilangin begitu. Apa sih Mas protein hewani gitu? Ya sudah, begini saja. Diperbanyak nanti makan makanan ikan-ikanan, semua jenis ikan-ikanan dari laut boleh ya. Terus semua ikan-ikanan dari jenis air tawar boleh gitu. Terus kalau mau ditambah lagi makan telur-teluran boleh. Terus daging berkaki 2 juga boleh saya bilangin. Terus daging berkaki 4 juga boleh gitu. Nah, khusus untuk siput jangan dulu masuk. Nah, siput itu apa? Kan dia nanya lagi. Oh, siput itu begini, siput itu secara umum berarti kalau siput seperti nanti yang sifatnya pembersih air. Yang dimaksud pembersih air itu seperti nanti seperti udang, seperti kerang, seperti cumi, seperti nanti jenisnya banyak lah yang jenis siput itu saya bilang. Tapi intinya siput jangan dimakan. Terus buah-buahan sama sayur-sayuran jangan dulu. Tapi kalau memang kepengen makan sayur-sayuran, ya makan nanti sayur-sayur itu harus pakai rempah. Berarti sayur itu harus digulai. Itu masih bisa saya bilangin. Oh ya sudah. Oh, ini saja Mbak untuk untuk secara mendalam ceritanya sih. Kalau Mbaknya tidak paham ya bagaimana saya menjelaskannya begitu. Tapi intinya aja lah, yang intinya insya Allah selesai begitu saja ya. Saya bilangnya sudah. Gitu. Berarti karena ini ya teman-teman ya, karena saya lihat satu lidahnya pucat, terus banyak tumpukan cairannya ya di organ dalam ya, terus juga banyak juga dahaknya, terus daya tahan tubuhnya lemah. Nah, seperti seperti pada kesempatan sebelumnya kan saya sudah membahas nih. Jadi kalau penyakit itu kalau penyakit itu sudah kronis ya. Kalau penyakit itu sudah kronis, maka maka dibutuhkanlah konsep itu secara menyeluruh. Berarti nanti kita harus kita nanti harus melihat sistem cernanya ya. Bagaimana nanti sistem cerna itu kan dari kemarin kita sudah bahas ya, sistem cerna secara umum juga sudah. Terus pembentukan darah juga sudah. Terus pembentukan energi juga sudah ya. Terus kaitannya dengan asam basa juga sudah. Jadi yang Ibu yang kemarin ini kan sudah diatur pola makannya, diatur pantangannya. Terus saya kasihlah obat ya. Nah, obat ini yang saya rumus sendiri memang. Karena Mbak yang kena HIV itu tadi ada sistem cernanya terlalu lemah, daya tahan tubuhnya lemah, terus ada dahaknya. Maka polanya begini. Maka untuk khusus antibodinya karena dia lemah, maka saya bikin satu antibodi. Itu yang pertama. Terus kan dia sistem cernanya, area limpa lambung juga lemah. Terus banyak juga tumpukan dahak. Maka obat ini ada 3 macam kemarin yang saya kasihkan ya. Yang satu khusus antibodinya, yang satu obat untuk pembuang dahaknya, yang satu obat untuk penguat sistem cernanya. Terus pola yang saya lakukan itu kemarin begini. Saya nanya, ini yang mana dulu nih yang kita atasi? Saya tanyain. Ya semuanya lah Mas katanya. Ya semuanya ya. Ini belum bisa kalau semuanya. Maksud saya itu ini permasalahan Mbaknya begini nih. Ada dahaknya satu iya, sistem cernanya iya, terus juga daya tahan tubuhnya juga lemah. Saya dikasih pilihan nih, ini nih, pilih di antara yang 2 ini. Saya bilangin, dahaknya dulu apa sistem cernanya dulu yang kita kerjakan, pilih aja yang ini. Karena apa? Karena saya ini
Kalau saya biasanya merumus cuma 3 kali sehari yang bisa minum obat, dan itu pun dengan 2 kapsul. Saya bilangin, oh ya sudah katanya. Nah ini nanti soalnya kita pakai antibody itu dua kali minum sehari. Maka nanti ditambah lagi nanti kita mengobati ini 1 sampai nanti selesai. Nah, ya sudah katanya. Yang mana dulu nih? Oh ya sudah, saya ini aja nih, saya dahaknya dulu dah katanya. Ya sudah, saya bilang. Jadi pagi ya rumusnya ya. Ini kita bercerita tentang rumus ya. Pagi saya masukkan antibody dulu 2 kapsul, 2 kapsul ya. Nanti siang saya masukkan pembuang dahak. Masuk siang pembuang dahak, malam nanti masuk antibody lagi. Terus besok pagi masukkan lagi antibody lagi, terus siang buang dahaknya, terus malam masuk lagi antibody. Terus lusa masukkan lagi masukkan lagi antibodinya, terus buang lagi dahaknya, terus masukkan lagi antibodinya. Terus begitu sampai lebih kurang 2 minggu, ini sudah selesai nih. Dahaknya sudah bersih. Ya, berarti dahaknya sudah bersih nih. Terus setelah sedahak itu sudah bersih, baru saya ngerjakan yang ini lagi nih, yang lambung, limpa lambung ya. Nah, limpa lambung terus saya ulangi lagi nih. Pagi lagi saya masukkan lagi antibodinya. Penguat sistem imunnya ya, 2 kapsul. Siang nanti saya kuatkan lagi sistem cernanya 2 kapsul. Malam lagi saya kuatkan lagi antibodinya. Terus besok pagi saya kuatkan lagi antibodinya. Terus siang saya kuatkan lagi sistem cernanya, malam saya kuatkan lagi antibodinya. Terus lusa saya kuatkan lagi antibodinya. Terus siang saya kuatkan lagi saya kuatkan lagi antibodinya, malam saya kuatkan lagi antibodinya. Ya kan? Jadi tekniknya seperti itu sampai nanti lebih kurang 2 minggu ini selesai nih. Dahak sudah selesai, terus alhamdulillah nih sistem cerna sudah selesai. Nah, sudah, terus saya nanyain, ini kita Bu sudah hampir berapa? Hampir 4 minggu ya nanganin kasus Ibu ya. Iya. Jadi obatnya berapa habis? Saya tanyain. Ya sudah 4 minggu kan lebih kurang 4 botol Mas katanya. Ya sudah. Gimana hasilnya Bu? Gitu. Alhamdulillah Mas, badan saya sudah enak. Gitu. Terus keluhannya apa lagi gitu? Enggak ada lagi keluhannya Mas. Berarti sudah selesai nih gitu. Sudah Mas, sudah. Ibu sudah cek sudah cek ulang lagi belum? Saya bilangin. Enggak usah Mas, saya sih enggak penting harus dicek lagi. Karena apa? Karena saya itu tidak perlu dicek katanya. Loh, kenapa sih enggak dicek? Saya bilangin, enggak apa-apa ya, ini kan saya sudah enak. Tidak lagi masalahnya, keluhan saya sudah enggak ada, badan saya sudah sehat. Terus juga sistem cerna saya sudah bagus, terus paru-paru dahak saya juga sudah bersih katanya. Terus keluhannya apa? Masih ada lagi yang dikeluhkan? Saya tanya, sudah enggak ada Mas gitu. Oh ya, kemarin kan tadi saya lupa menjelaskan keluhan Ibu itu ya. Keluhan Ibu itu kan kemarin ini sering sesak. Terus juga batuknya itu kok gitu, tapi keluar dahak. Terus juga sering kedinginan, terus sering masuk angin juga. Terus juga kadang diare, sering buang air besar tapi lembek ya. Terus nafsu makannya lemah. Ya alhamdulillah dari saya atasi lambungnya itu yang sering diare itu sudah nggak ada. Nafsu makannya juga sudah naik. Terus juga yang dahaknya itu juga yang batuk-batuk itu juga sudah nggak ada. Terus juga sudah tidak sesak lagi gitu kan. Terus daya tahan tubuhnya itu sudah enak katanya. Jadi setelah itu
Ini berarti bagaimana Bu? Saya bilangin. Ya, ini kan sudah selesai Mas katanya. Ya sudah, kalau ibu ngomong sudah ya sudah cukup nggak apa-apa saya bilangin. Tapi ya yang namanya ibu kasus-kasus berat seperti ini ibu, sebaiknya ini kan ibu sudah nyaman nih, sudah nyaman semuanya iya. Sebaiknya ibu kalau boleh saya menyarankan, maka saran saya ini tetap dilanjutkan saya bilangin. Untuk nanti buat ibu nyaman-nyaman saja. Saya bilangin begitu. Maka saya kasihlah antibodi itu sampai 2 bulan lagi. Khusus antibodi ya. Tapi antibodi yang 2 bulan itu saya tetap cek terus. Memang ini kan tidak boleh ngasih obat seperti itu. Tidak boleh ngasih obat langsung 1 bulan itu tanpa harus dicek, itu nggak boleh. Jadi saya kasih dulu obat nih ibu 2 bulan ya. Saya kasih obat 2 bulan. Tapi ibu makan satu-satu dulu. Soalnya ini yang kita butuhkan ini cuma antibodinya saja. Kalau yang lain sih kita tidak mengobati lagi gitu. Ya sudah. Begitu. Jadi dia minumlah antibodinya pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul gitu terus sampai benar-benar badannya nyaman dan nyaman. Alhamdulillah tuh hasilnya bagus. Dan sampai sekarang kami masih sering komunikasi sama ibu itu. Jadi apa ya? Jadi kadang penyakit seperti itu bukan ini apa namanya? Bukan, kalau saya melihat dari rasa syukur dia ya, dari rasa syukur dia, terus karena Allah sudah mengangkat penyakitnya, dia bersyukurnya itu ya bersyukur banget lah ya. Terus juga sama saya kadang itu sering ditanyain, "Bang, bagaimana kabarnya?" Ya baik Bu, gimana kabar? Ya, baik katanya. Lagi di mana nih? Ya kadang saya lagi di Medan, kadang di SMS, kadang lagi di Jawa di SMS gitu. Ya sebenarnya sih bahasanya cuma gitu-gitu doang lah, nggak bahasa SMS dia itu juga cuma nanyain kabar aja. Jadi bukan niatnya yang lain-lainnya. Tapi saya lihat ibu itu memang senang. Ini yang pertama ya, memang ini pengalaman saya tuh di Sidempuan itu. Yang menangani kasus HIV itu alhamdulillah selesai. Tetapi HIV ini yang bermasalah kemarin itu kan dia hanya ada hanya ada dahak, terus juga sistem cernanya lemah. Tapi HIV yang ini yang paling cepat saya tangani. Yang saya maksud paling cepat itu sekitar 4 minggu selesai ya. Jadi tidak semuanya HIV itu sama juga, tidak. Jadi saya tutup dulu ceritanya ya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.